Kini bersiaplah menemukan energi dan inspirasi baru di setiap hari, mulai dari saat teduh hingga saat malam tiba. Semua masalah dan tantangan yang kita alami dalam hidup kita, hadapi sebagai pahlawan yang gagah perkasa pakai kuasa Allah, dan balikkan situasi kegagalan menjadi kemenangan. Gerasa, Gerakan Kuasa Allah. Program acara yang boleh menyentuh hati kita, membawa kita semakin dalam akan perkenalan firman Tuhan dan kasih Bapa. Haleluya, haleluya, shalom pendengar Radio El Shaddai dimanapun Anda berada. Kita ada dalam program Gerasa Gerakan Kuasa Allah bersama saya Evangelis Durman Siombing. Dan pada pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, ini waktumu Tuhan berbicara bagi setiap kami, para pendengar dimanapun berada. Mari Roh Kudus berbicara bagi setiap kami, urapi pendengaran, pikiran, hati, agar kami mendengar firman-Mu, merenungkannya, dan melakukannya, sehingga kami oleh firman-Mu beroleh berkat anugerah dari Tuhan. Hamba-Mu saat ini yang menyampaikan firman-Mu, urapilah, berilah hikmat, berilah pengurapan, penuhilah Roh Kudus hamba-Mu ini, berkata-katalah bagi setiap kami, bagi hamba-Mu, dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Iya, puji nama Tuhan. Saya menyampaikan satu renungan dengan judul Jagalah perkataanmu dengan perkataan yang membangun. Jagalah perkataanmu dengan perkataan yang membangun. Kita akan belajar dari kitab Yakobus, bagaimana Yakobus mengajarkan kita sekalian untuk menjaga perkataan, sehingga perkataan kita membangun, menguatkan, memberkati satu dengan yang lain. Nah, saya akan bacakan kepada kita ayat-ayat tentang bagaimana kita menjaga perkataan atau menjaga lidah yang diajarkan oleh Yakobus. Di Yakobus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-26 dikatakan begini: jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, saudaraku, ini satu nasihat, teguran kepada setiap orang percaya. Ternyata Yakobus bilang bahwa ketika kita sebagai orang percaya yang mengabdikan diri kepada Tuhan melalui peribadahan kita setiap minggu, kita rajin beribadah, kita datang di komsel, kita beribadah di ibadah raya yang ada di gereja kita, keluarga Allah. Kita membangun Pondok Daud di keluarga Allah, dan semuanya itu bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Namun satu hal yang sangat-sangat penting ternyata, agar ibadah kita itu bermanfaat, agar ibadah kita itu menyenangkan hati Tuhan,
agar ibadah kita itu memuliakan nama Tuhan, agar ibadah kita itu mendatangkan berkat bagi kita sebagai orang percaya yang sedang beribadah. Maka Yakobus bilang, kita harus mengekang lidah. Artinya kita harus menjaga lidah kita. Artinya kita harus menjaga perkataan kita, agar menjadi perkataan yang membangun, agar menjadi perkataan yang memberkati satu dengan yang lain, agar menjadi perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, yang memberkati satu dengan yang lain. Kalau itu kita jaga, maka ibadah kita menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, yang bermanfaat dan memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau kita tidak mengekang lidah, kita tidak menjaga lidah, perkataan kita, maka Alkitab bilang ibadah kita itu menjadi sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, Yakobus bilang. Kalau kita beribadah, tetapi perkataan kita itu mengumpat, mengecewakan, menjelekkan, perkataan-perkataan yang negatif, Alkitab bilang sia-sialah ibadah kita dan kita menipu diri sendiri. Alias kita ini menjadi orang munafik. Tidak ada gunanya ibadah kita kalau perkataan kita tetap perkataan-perkataan yang negatif. Sia-sia segala ibadah yang kita lakukan. Maka ini menjadi sebuah nasihat kepada saya dan saudara, agar kita menjaga perkataan, agar kita menjaga lidah, agar kita mengekang lidah kita, agar kita bisa menjadi terang, menjadi berkat, dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya saudaraku, di Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama mulai, seperti dikatakan firman Tuhan. Yakobus pasal 3:1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu yang mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Karena guru itu mengajar, menyampaikan perkataan-perkataan, menggunakan lidahnya untuk mengajar. Apa yang kita ajarkan? Kalau yang baik kita ajarkan, maka yang baik pula kita dapatkan. Kalau yang negatif kita ajarkan, maka sebaliknya kita akan menerima hukuman yang lebih berat. Artinya kita harus menjaga perkataan kita. Tentulah dari perkataan kita itu muncul perkataan-perkataan yang setiap hari bagi setiap orang kita berkata-kata. Harus kita jaga supaya tidak diukurkan kepada kita hal yang lebih berat. Ternyata setiap perkataan kita itu diukur, dinilai oleh setiap orang, baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ayat 2 selanjutnya, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ternyata orang yang dapat menjaga perkataannya, Alkitab bilang sempurna dia. Dan dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi begitu berharganya ketika kita berhasil menjaga perkataan kita. Dengan perkataan kita orang diberkati. Dengan perkataan kita orang dibangun imannya. Dengan perkataan orang diberkati. Dan dengan perkataan juga mereka memuliakan Tuhan. Jagalah perkataan kita.
Dan itu tandanya hidup kita sempurna. Dan kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Ayat yang ketiga, Yakobus pasal 3 ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudaraku, ini gambaran. Ternyata kuda itu bisa dikendalikan karena ditaruh kekang pada mulutnya. Dan dia menuruti segala apa yang dikehendaki oleh orang yang menjalankan kuda tersebut. Kemudian digambarkan juga ayat 4. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru mudi. Gambaran juga, hanya kemudi yang kecil tapi dia bisa mengendalikan kapal yang besar. Lalu dikaitkan di ayat 5. Demikian juga lidah atau perkataan kita. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lagi-lagi digambarkan lidah itu seperti api. Walaupun kecil tapi dia bisa membakar hutan. Juru mudi walaupun kecil dia bisa mengendalikan kapal besar. Kemudi. Dan lidah juga sama, anggota kecil dari tubuh. Namun Alkitab bilang dengan perkataan itu, dengan lidah itu bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lidah punya kuasa, perkataan punya kuasa, bisa mengendalikan seluruh tubuh. Bahkan digambarkan dia seperti api. Ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Dikatakan lidah itu api. Walaupun kecil dia bisa membakar hutan. Lidah walaupun kecil dia bisa menodai seluruh tubuh. Kalau negatif dia merusak seluruh tubuh. Kalau perkataan negatif merusak seluruh tubuh. Nah, saudaraku, artinya bahwa Yakobus sangat-sangat menegaskan kepada kita agar kita menjaga seluruh tubuh kita dengan perkataan yang baik. Perkataan itu akan membawa kita bisa mengendalikan seluruh tubuh. Ayat 7. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ada 8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Itu penggambaran daripada lidah. Luar biasa. Ada kuasa, ada kekuatan yang luar biasa dari lidah atau perkataan. Semua bisa dikendalikan. Ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan Allah menurut rupa Allah. Saudaraku, lidah yang kita gunakan ini
yang diberikan Tuhan kepada kita, yang diciptakan Tuhan, harus kita jaga. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Gunakanlah lidah kita untuk memuji Tuhan. Hindari, jauhkan segala perkataan yang jahat, perkataan yang negatif, perkataan yang buruk. Karena itu merusak, bahkan bisa mengutuki sesama. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Tidak boleh demikian itu terjadi. Harus kita gunakan perkataan kita ini menjadi perkataan yang memberkati. Maka digambarkan saudaraku, adakah, ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ya enggak mungkin. Kalau perkataan lidah kita jangan dicampur. Haruslah senantiasa tetap kita berkata-kata secara positif. Perkataan yang memberkati, membangun, menasihati satu dengan yang lain. Digambarkan sumber mata air, kalau tawar ya tawar, kalau pahit ya pahit. Gak mungkin dua-duanya. Ayat 12 digambarkan lagi, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Atau adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Itu benar, saudaraku. Artinya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita katakan itu yang terjadi dalam hidup kita. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berakal budi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi saudaraku, perkataan kita menentukan apa yang kita terima, apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita harus bijak menggunakan perkataan kita. Kita harus berakal budi, penuh hikmat dan lemah lembut. Ayat 14. Dan jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Saya jelaskan ini sebagai gambaran penyebab dari yang menyebabkan perkataan kita menjadi perkataan negatif, perkataan yang buruk. Karena ada iri hati, karena ada mementingkan diri sendiri, karena ada kesombongan, memegahkan diri, dan karena ada dusta. Itu dia yang menyebabkan perkataan kita menjadi perkataan negatif. Ayat 15. Itu bukan hikmah yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi ternyata perkataan negatif, perkataan buruk itu dari dunia, nafsu manusia dan dari setan-setan. Jadi kalau perkataan kita negatif, jahat, buruk, jahat, perkataan yang tidak sesuai firman, berarti itu dari setan, saudaraku. Atau dari dunia, nafsu manusia, keinginan manusia. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ternyata iri hati, mementingkan diri sendiri, itu menimbulkan kekacauan dan segala perbuatan yang jahat. Dan itulah yang menyebabkan perkataan seseorang menjadi perkataan negatif. Ayat 17. Sebaliknya, agar kita bisa memiliki perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati,
perkataan yang menguatkan satu dengan yang lain. Ayat 17 jawabannya. Tetapi hikmah yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku, saya sebutkan ayat 17 ini adalah cara agar kita bisa menjaga perkataan kita menjadi perkataan yang membangun, dan perkataan kita menjadi perkataan yang memberkati. Saya menyebutkan sesuai dengan Yakobus ini, inilah caranya. Hendaklah kita ini satu dengan yang lain, penuh hikmat. Jadilah pendamai satu dengan yang lain. Jagalah, berdamailah dengan setiap orang. Ramah satu dengan yang lain. Menjadi penurut, taat, tunduk kepada satu dengan yang lain, kepada atasan, pimpinan. Penuh belas kasihan. Kering, ada peduli di situ, kepedulian. Penuh belas kasihan, mengasihi satu dengan yang lain. Dan buah-buah yang baik, buah roh, penuh kasih, setia, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Tidak memihak, tidak pilih kasih, dan tidak munafik. Tidak munafik ini, saudaraku, kita artikanlah orang yang punya integritas. Itulah orang yang tidak munafik. Kalau berkata A ya A, kalau berkata B ya B. Dia jujur dalam perkataannya. Orang yang punya integritas, apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya. Punya integritas, itu orang yang tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kita menabur perkataan yang baik, kita menuai perkataan yang baik. Alkitab bilang tadi bahwa ketika kita bisa mengendalikan lidah kita, maka kita bisa mengendalikan seluruh tubuh kita. Bahkan itu yang kita tuai, itu yang kita dapatkan. Maka saya mencatat, membuat garis besar dari apa yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, akibat ketika kita tidak bisa menjaga perkataan, akibatnya yang pertama, kita bisa menipu diri sendiri. Kita menipu diri sendiri kalau kita tidak bisa menjaga perkataan. Artinya tidak jujur pada diri sendiri. Yang kedua, akibatnya tidak menjaga perkataan, ibadah kita sia-sia. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa menjaga perkataan kita, menodai seluruh tubuh kita. Tercemar seluruh tubuh kita tuh. Karena akibat perkataan kita. Mengeluarkan kutuk. Jadi ternyata kalau perkataan kita tidak kita jaga, itu bisa berdampak buruk, bahkan mendatangkan kutuk bagi diri kita sendiri. Yang berikutnya saya mencatat, akibat tidak bisa menjaga perkataan, terjadi kekacauan dalam hidup kita. Kita kacau dengan sahabat teman kita kacau dengan teman satu kerja, satu kantor, satu pelayanan kita. Kita menjadi kacau karena perkataan kita selalu negatif. Berikutnya, akibat tidak bisa menjaga perkataan, segala macam perbuatan jahat akan muncul dalam hidup kita. Bayangkan, mengerikan saudaraku. Segala macam perkataan, perbuatan jahat akan muncul dalam hidup kita. Akibat dari kita tidak bisa menjaga perkataan. Sangat-sangat berbahaya.
Pertanyaan berikutnya saya mencatat, saudaraku, kalau begitu apa yang menyebabkan seseorang tidak bisa menjaga perkataannya? Saya mencatat ada 4. Yang pertama, iri hati. Orang iri, saudaraku, pasti perkataannya negatif. Iri ini kalau saya artikan tadi dari bahasa Yunaninya jealous. Jealous kalau bahasa aslinya, kalau bahasa Inggris jealous. Tapi ini diartikan secara negatif, karena jealous itu bisa diartikan secara positif, semangat. Tapi ini negatif dia, jealousnya itu. Cemburu karena kebencian. Itu orang iri hati, benci dia. Hatinya jahat. Iri hati. Itu yang menyebabkan akibatnya perkataan seseorang menjadi perkataan negatif. Penyebab yang kedua, mementingkan diri sendiri, hanya untuk egois, hanya untuk dirinya sendiri. Dia mencoba segala cara mengumpat, bahkan menyampaikan kata-kata yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Karena tidak mempedulikan orang lain, hanya mencari kepentingan diri sendiri, maka dia menjelekkan orang lain. Dia menyampaikan perkataan-perkataan yang buruk tentang orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ini sangat berbahaya, maka perkataannya pasti negatif. Yang ketiga saya mencatat, memegahkan diri, kesombongan. Yang menyebabkan perkataan orang itu menjadi perkataan yang negatif karena dia sombong. Kata-katanya selangit. Sombong dia. Berikutnya berdusta. Perkataannya penuh dusta. Kalau dia orang yang menyebabkan perkataan itu negatif, perkataannya itu penuh dusta, kebohongan terus yang disampaikan. Itu yang menyebabkan dia tidak bisa menjaga perkataannya. Gak ada kebenaran dalam perkataannya, dusta selalu. Ini sangat-sangat berbahaya. Kalau begitu, bagaimana cara kita untuk menjaga perkataan kita agar menjadi perkataan yang membangun? Sesuai dengan apa yang dicatat Yakobus, saya mencatatnya. Yang pertama, jadilah orang bijak. Jadi artinya sebelum kita berkata-kata, kita pikirkan dulu. Apakah perkataan kita itu menyakitkan orang lain, negatif atau buruk. Berakal budi, nah itu saya katakan tadi, berakal budi. Berpikir dulu. Kita cerna dulu perkataan kita itu, apakah membangun atau sebaliknya. Berakal budilah. Yang ketiga, penuh hikmat. Hikmat itu, saudaraku, lahir dari takut akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan, dia memiliki hikmat. Jadi orang yang berhikmat, kalau dia takut akan Tuhan, pasti perkataannya positif. Amin. Yang berikutnya, kelemah lembutan. Perkataannya lemah lembut, tidak kasar. Perkataannya itu tenang. Perkataannya itu tidak meledak-ledak, tidak keras, tidak kasar, tapi lemah lembut. Ternyata itu membawa kedamaian. Yang berikutnya, jadilah pendamai. Kalau kita bisa berhasil menjaga perkataan kita, kita menjadi orang yang pendamai. Jadi kalau orang yang sedang bertengkar, kemudian kita hadir dengan perkataan-perkataan yang membangun, memberkati, jadi kita disebut menjadi pendamai. Bukan menjadi kompor, tapi menjadi pendamai. Yang berikutnya, jadi peramah. Ramah kita satu dengan yang lain. Melalui apa kita ramah? Perkataan tentunya. Perkataan kita penuh kasih, membangun satu dengan yang lain. Yang terakhir saya mencatat, yang berikutnya, jadilah penurut. Orang yang taat, tunduk, penurut dia, saudaraku. Penuh belas kasihan. Jadi penuh belas kasihan, caring, punya perhatian, peduli satu dengan yang lain. Kemudian saya mencatat buah-buah yang baik. Dia menghasilkan buah roh. Hidupnya berbuah, melakukan buah kebenaran.
Berikutnya tidak memihak. Ya. Jadi orang yang menjaga perkataannya itu janganlah orang yang memihak. Gak boleh tidak memihak, ya. Tidak boleh memihak satu dengan yang lain. Karena kalau memihak menimbulkan apa? Kecemburuan, menimbulkan iri hati. Tidak munafik. Nah, ini tadi saya katakan orang yang bisa, supaya kita bisa menjaga perkataan kita, ya haruslah orang yang punya integritas. Dengan demikian kita bisa menjaga perkataan yang baik. Maka di akhir khutbah ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian pendengar Radio El Shaddai. Jadilah orang percaya, orang Kristen yang menjaga perkataan kita dengan perkataan yang membangun. Dan saya percaya hidup kita pasti menjadi berkat, menjadi terang satu dengan yang lain. Melalui hidup kita, ibadah kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Karena perkataan kita menjadi perkataan yang positif, perkataan yang membangun, perkataan yang memberkati satu dengan yang lain. Perkataan kita menentukan siapa hidup kita, siapa diri kita. Perkataan kita itu adalah taburan. Kalau kita berkata yang positif, maka kita menabur yang positif dan kita akan menuai hal-hal yang positif. Amin. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan di pagi hari ini. Kami diajarkan untuk membangun perkataan yang positif, perkataan yang memberkati satu dengan yang lain. Tuhan berkati lidah kami. Pakai lidah kami untuk memberkati, untuk membangun, untuk menasihati, menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom, kami mengajak Anda untuk bisa bergabung di ibadah keluarga Allah. Hari Sabtu jam 6 sore, hari Minggu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 1 siang, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Dan Anda pun bisa streaming di www.alshaddai.fm.com atau di www.alshaddai.fm.in untuk menjangkau 1 juta jiwa diselamatkan dan mengenal Yesus. Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus kalau bukan kita yang menceritakannya? Jadi tunggu apa lagi? Bergabunglah bersama kami dan mulailah saksikan imanmu dengan mengirimkan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0856 4100 0277. Mari kita dukung pekerjaan Tuhan dengan menabur di ladang Tuhan di radio melalui rekening BCA atas nama PT Radio Rema El Shaddai. Nomor rekening 392-036-7100. Biarlah melalui siaran Radio El Shaddai FM, berita keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan Yesus memberkati.